Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apa saja ya yang termasuk lingkungan biotik dan lingkungan abiotik? Ayo mengenal lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain berikut ini. 1. Perlu makan. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Bernapas. 4. Bergerak. Dan terakhir, perlu tempat tinggal. Semua makhluk hidup tentu butuh yang namanya makan. Makanan diperlukan tubuh untuk mengisi energi atau tenaga. Yang terpenting adalah perkembangan di dalam tubuhnya. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan dari kecil sampai menjadi besar. 3. Bernapas. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Untuk bernapas, manusia perlu udara yang bersih. Yang keempat, bergerak. Semua makhluk hidup perlu bergerak untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Misalnya, kupu-kupu bergerak atau terbang hinggap pada bunga. Yang kelima, perlu tempat tinggal. Semua makhluk hidup itu perlu tempat tinggal. Manusia perlu rumah, hewan perlu kandang, kolam, atau pohon. Tumbuhan pun perlu yang namanya lahan berupa tanah. Kehidupan makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungan abiotik. Yang termasuk lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Tanah. Tanah adalah tempat untuk hidup dan bergerak bagi sebagian makhluk hidup. Tanah menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan. Di dalam tanah terdapat sumber makanan bagi tumbuhan. Tumbuhan menjadi sumber makanan bagi sebagian makhluk hidup. Yang kedua, air. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Manusia dan hewan perlu air untuk minum. Manusia juga perlu air untuk mandi, mencuci, dan memasak. Tanaman akan kekeringan jika tidak disirami. Udara. Manusia perlu udara untuk bernapas. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan udara dengan cara yang berbeda. Udara tidak boleh kotor atau tercemar. Udara yang kotor bisa menimbulkan banyak penyakit. Sinar matahari. Sinar matahari adalah energi terbesar untuk bumi. Sinar matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan perlu sinar matahari untuk memasak makanannya. Sinar matahari membuat bumi terang pada siang hari. Baik teman-teman, dari pelajaran tadi kita sudah mengenal yang namanya lingkungan biotik dan lingkungan abiotik.
Lingkungan biotik terdiri dari berbagai makhluk hidup, dan abiotik terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Walau begitu, kita harus menjaga seluruh lingkungan, baik itu biotik ataupun abiotik, sehingga hidup akan terasa nyaman. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan seluruh lingkungannya. Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.